Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat malam. Ya. Saya Adel, Pak, dari mahasiswa dari Institut Teknologi Bisnis Riau, Ya. jurusan bisnis juga. Ya. Jadi saya ada mata kuliah namanya Entrepreneur dan Inovasi. Ya. Inovasi. Ya. Baik, Pak, boleh perkenalkan diri dulu, Pak? Oh gitu. Ya, saya Riono Gede Trisoko selaku pengelola Taman Rekreasi Halaman. Iya. Tapi beliau ini seorang dosen di sekolah tinggi pariwisata Intuamidah Pekanbaru Riau. Kemudian beliau S1 di mana, Pak? S1 di 11 Maret. Dan S2-nya, Pak? S2-nya di UPI Padang. Jurusan, Pak? Jurusan Magister Manajemen. Ini, Pak, saya ada mata kuliah itu tentang apa itu attitude angka. Ya. Secara umum pandangan Bapak apa itu attitude? Oh, kalau di dalam bisnis ada namanya teori etika bisnis gitu ya. Jadi attitude itu dalam bisnis itu merupakan alat bantu untuk komunikasi. Ya. Ya, jadi attitude itu melengkapi proses komunikasi dalam bisnis seperti itu. Ya. Oleh karenanya attitude itu menjadi penting ketika seseorang sedang melakukan kontak bisnis. Ya. Nah, di antaranya entrepreneur itu. Ya. Nah, jadi etika bisnis itu, attitude itu banyak faktor yang mempengaruhinya, mulai dari pilihan kata, mulai dari membawa badan, ya body language, ya. Mulai dari busana, mulai dari penerapan warna, ya. Seperti itu dan sebagainya, banyak ada indikator-indikatornya. Ya. Menurut Bapak secara pandangan Islam terhadap IT itu seperti apa? Oh, Islam itu sebenarnya sangat mengajarkan attitude Ya. di dalam komunikasinya. Ya. Ya, jadi setiap perilaku, setiap perbuatan itu harus mencerminkan bagaimana pribadi orang itu. Oleh karenanya attitude itu menjadi cermin bagi seorang muslim. Ya. Itu bagaimana tentang menurut Bapak secara pandangan umum, Ya. apa itu adab, Pak? Adab. Ya. Adab itu menurut saya itu adalah suatu attitude yang sudah dibakukan sebagai sebuah kebutuhan bersama. Ya. Nah, misalnya kalau kita bertetangga, masa ada bau gorengan, bau ikan asin, mungkin tetangga kita perlu diberitahu, itu adab. Ya, atau kita kepada orang tua harus menundukkan kepala ketika berbicara, atau ketika dipanggil orang tua segera menjawab, itu adab. Itu adab. Ya. Kalau secara pandangan Bapak secara adab dalam pandangan Islam, menurut Bapak bagaimana? Oh, Islam itu sangat mengajarkan adab. Ya. Adab. Jadi adab itu sebagai sebuah sebagai sebuah aturan yang dibakukan bersama dalam sebuah komunitas. Nah, itu adab. Ya. Nah, adab. Jadi adabnya kepada orang di Riau dengan adab orang di Sumatera Utara itu barangkali beda. Ya. Karena faktor geografi, faktor budaya. Ya. 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 Ini ada lagi suatu pertanyaan, Pak. Tidak, menurut Bapak bagaimana pandangan Bapak terhadap akhlak? Akhlak. Ya. Akhlak itu lebih cenderung kepada adab yang menempel pada seseorang. Nah, ya, itu menjadi akhlak. Ya. Nah, orang itu nggak berakhlak. Ya. Nah, gitu ya. Nah,
lebih cenderung kepada dirinya. Jadi menurut Bapak dalam adab, dalam pandangan Islam bagaimana? Islam mengakui itu. Ya, Islam mengakui bahwa adab itu merupakan bagian penting di dalam bermasyarakat. Nah, kan banyak tuh ayat-ayatnya ya, yang menjelaskan tentang bagaimana adab itu diangkat sebagai sebuah sarana tadi, ya, dalam sarana komunikasi, dalam sarana inovasi, entrepreneur dan sebagainya. Ya. Bapak sebagai pemilik halaman, ya, itu Bapak berhadapan dengan banyak orang, Pak. Yeah. Tentu di sini ada sebagai tenaga kerja Bapak yang berbagai kelakuannya. Itu bagaimana Bapak melihat adab, akhlak dan attitude kepada mereka? Kebanyakan karyawan kita itu kan sudah berumur ya. Iya. Sudah berumur. Jadi mereka lebih mempunyai kebutuhan, lebih mempunyai pembawaan yang lebih soft, yang lebih tenang, yang itu semua didasari kepada pengalaman hidupnya, baik itu dalam perilaku, dalam tutur kata dan sebagainya. Jadi cenderung orang yang berumur rata-rata lebih memiliki adab yang lebih bagus daripada yang muda. Dan ada karyawan-karyawan kita yang muda cenderung itu kasual atau siswa magang, mereka sudah dibekali dengan pengetahuan tentang komunikasi, tentang personal selling, tentang kepribadian. Nah, mudah-mudahan cenderung mereka biasanya mudah menyelesaikan. Ya. Baik Pak, demikian Pak. Tapi menurut saya adab, attitude, adab dan akhlak itu cara pendapatannya kita. Itu akhlak itu adalah suatu tingkah laku pribadi kita dalam kepribadi. Kelakuan kita dalam kelakuan kita dalam sehari-hari dalam sistem pergaulan. Kemudian dalam apa itu adab? Adab itu yang kita dapatkan itu dari bangku-bangku sekolah. Dalam bangku-bangku sekolah. Adab itu adalah nilai yang diakui secara komunal. Secara komunal. Kemudian akhlak itu yang kita dapat dari ilmu spiritual kita, sholat atau ilmu agama kita yang dari guru haji kita. Itu yang menurut saya, menurut pandangan saya seperti itu yang baru dicurahkan sama dosen saya kepada saya. Demikian contohnya Pak. Kita di sini ada silat kan. Silat itu harus mengutamakan adab. Sebab karena silat itu adalah warisan pada budaya Indonesia. Jadi orang tidak akan mengenal silat kalau kan tidak punya adab. Tidak itu contohnya seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan. Malam ini saya dapat berwawancara kepada Pak Yono karena apa itu akhlak, apa itu attitude, adab dan akhlak. Demikian atas penerangan Bapak. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.